Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, kita lanjutkan seri kita dalam tanda-tanda akhir zaman yang diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Tanda keenam dari akhir zaman adalah ketidaktaatan atau memberontak terhadap orang tua. Sepanjang zaman, sudah berabad-abad, salah satu hal terpenting yang kita pelajari sebagai anak-anak adalah menaati orang tua. Di dalam budaya manapun, zaman apapun, selalu yang terutama kita diajar sebagai anak-anak adalah untuk menaati orang tua kita. Jika kita tidak dapat menaati orang tua kita, siapa lagi yang dapat kita taati? Dapatkah kita patuh di sekolah? Dapatkah kita patuh dalam pekerjaan? Dapatkah kita patuh kepada polisi? Tidak, kalau kita tidak bisa mematuhi orang tua kita. Tapi di hari-hari terakhir, Alkitab mengatakan kita akan memberontak terhadap orang tua. Tren ini kebanyakan bermula di dunia barat. Di dunia barat, mereka senang berbicara mengenai kesetaraan. Dan itu benar, bahwa setiap manusia berharga bagi Tuhan, apapun warna, apakah miskin atau kaya. Anda adalah seseorang yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Dalam hal itu kita setara. Tetapi sebagai anak-anak, kita tidak setara dengan orang tua kita. Kita di bawah orang tua kita. Itulah budaya di sepanjang sejarah. Tetapi perbincangan tentang kesetaraan ini sudah sampai pada titik di mana anak-anak sekarang ini ingin berbicara kepada orang tua mereka dengan setara. Jadi mereka berbicara kepada orang tua mereka seolah-olah sedang berbicara kepada teman-teman mereka. Mereka juga bisa kasar terhadap orang tua mereka, dan ini sangat lazim. Anda akan sangat terkejut ketika pergi ke beberapa negara, secara khusus negara barat. Kita akan mendengar mereka berbicara. Anak kecil berbicara kepada orang tuanya. Wow, bagaimana mungkin anak kecil berbicara kepada orang tuanya seperti itu? Sangat kasar. Sampai di titik seperti ini di beberapa negara. Sebagai contoh, Amerika, di mana lazim bagi anak memanggil orang tua mereka dengan nama orang tuanya. Contohnya saya. Nama saya Paul Chu Sihombing. Bagaimana mereka memanggil saya kalau saya tinggal di negara barat? Kemungkinannya anak saya akan memanggil saya Paul. Mungkin belum selazim itu, tetapi semakin lazim. Tuhan memberikan kepada kita orang tua. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi contoh dari Bapa surgawi kita yang tidak kita lihat. Sangat sulit untuk menggambarkan Bapa surgawi kita karena kita tidak tahu siapa Dia. Jadi ketika kita menyebut Bapa surgawi, kita juga ada Bapa di bumi, dan Bapa kita di bumi ini diberikan kepada kita sebagai contoh untuk kita. Bapa kita menyayangi kita, Dia melindungi kita, Dia menafkahi kita, dan Dia menuntun kita. Yang mana inilah yang dilakukan oleh Allah. Jadi kalau kita memiliki orang tua yang baik, kita memiliki contoh yang baik dari Bapa surgawi kita. Tidak semua orang tua itu baik. Sebagian adalah contoh yang buruk. Saya berharap Anda memiliki contoh yang baik. Saya memiliki contoh yang baik dengan Bapak saya. Jadi saya tidak ada masalah untuk mengerti tentang Bapa surgawi karena saya memiliki Bapa di bumi yang baik. Kalau saya tidak belajar menghormati Bapa yang dapat saya lihat, yang mengasihi saya, yang melindungi saya, yang memberikan saya makanan untuk dimakan, yang menuntun saya, bagaimana saya dapat mengasihi Allah, Bapa surgawi yang tidak pernah saya lihat? Itulah sebabnya si iblis ingin di akhir zaman ini mendorong kita untuk memberontak terhadap orang tua kita di bumi, supaya kita akan lebih mudah untuk memberontak terhadap Bapa surgawi kita. Izinkan saya bacakan untuk Anda dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 20.
Ini tidak secara langsung mengenai Bapak, tapi ini memberi kita prinsip yang sangat berguna. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi pengajaran di sini sangat sederhana. Jika Anda tidak dapat mengasihi saudara Anda, saudara yang baik kepada Anda, yang membantu Anda, bagaimana mungkin Anda akan mengasihi Tuhan yang tidak Anda lihat? Jadi prinsip di dalam 1 Yohanes ini, meskipun ini bukan mengenai Bapa, tapi mengenai saudara, tapi prinsipnya di sini sama. Apabila engkau tidak dapat mengasihi ayahmu, yang mengasihimu, yang menyediakan bagimu, melindungimu, mengajarimu, bagaimana engkau akan mengasihi Tuhan yang belum pernah engkau lihat? Jadi kita lihat di sini di akhir zaman ini, si iblis penipu besar mempersiapkan kita untuk memberontak bukan hanya kepada Bapa kita di bumi ini, tapi juga kepada Bapa kita di surga. Jadi Anda akan melihat di akhir zaman semuanya ini, ada seseorang di balik dari tanda-tanda akhir zaman ini. Ini bukan sesuatu yang acak, tetapi semuanya terhubung. Karena iblis sudah dilemparkan ke bumi, dan dia mengganggu dunia, dan membuat semua tanda-tanda ini muncul. Jadi, waspadalah. Jangan mau tertipu oleh si iblis dengan menjadi orang yang memberontak terhadap orang tua. Seberapa tua pun mereka, sekalipun mereka tidak berpendidikan, tugas utama kita adalah belajar untuk taat kepada orang tua. Mereka akan selalu menjadi orang tua kita. Berapapun usia Anda, kalau orang tua masih hidup, kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Ini adalah kehendak Tuhan untuk hidup kita. Biarlah Anda diberkati sebagaimana Anda menghormati mereka. Tuhan memberkati Anda.